Hai good people and viewers, kembali lagi ini di tayangan perdana VOD. Kali ini kita berada di kediaman seorang wanita cakep yang juga seorang anggota DPRD Provinsi Riau nih. Viewers pasti kepo kan, siapa sih beliau? Beliau ini merupakan seorang anggota DPRD fraksi Golkar. Nah, kita coba kulik-kulik sedikit dengan tentang beliau. Kita ketuk pintunya dulu deh. Beliau ada apa tidak nih di dalam rumahnya? Mudah-mudahan beliau ada, karena saya ini langsung memang bener-bener grebek. Tidak pakai janjian sama beliau, mudah-mudahan beliau ada ya. Kita coba. Assalamualaikum. Kita tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata beliau ada. Viewers, siapa nih? Pasti Halo. viewers. Assalamualaikum Bu. Salam. Wah, kita kalau orang gini aja. Aduh, Pi, apa kabar, Pi? Alhamdulillah. Nah, viewers pasti beliau tahu kan, beliau ini adalah Kak Karmila Sari. Iya, assalamualaikum. Apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah. Pi, sehat. Alhamdulillah Kak. Udah lama banget kita nggak ketemu ya, Pi ya? Udah dengan kesibukan Kakak nih Kak. Tapi kan aku mohon maaf nih Kak, nggak pakai janjian, nggak akan tinggal gerebek Kakak, nggak apa-apa. Iya, ini ya, Kak. rezeki ya. Rezeki karena beliau ini merupakan Rezeki September ceria kayaknya. beliau ini memang sangat luar biasa padat kesibukannya, dan alhamdulillah ya Kak ya, saya bisa gerebek langsung. Tapi izin nih Kak, gimana nih cara masuk pakai? Oh iya, yuk. Yuk, silakan masuk. Yuk teman-teman. Kita pakai protokol kesehatan ya? Iya dong. Wajib ya Kak ya? Iya, ini kan buat keamanan kita semua juga. Iya benar, masa pandemi ya Kak ya? Oke, nanti yang lain tinggal ambil aja ya. Yuk, kita masuk. Yuk, silakan ke sini. Kita ke ruangan di sana, memang di sini agak lebih besar, cuman enakan di situ tuh. Sana ya Kak, lebih nyantai kali ya? Iya. Ini ada tayangan perdanaku, Voice of Viviana. Nah, Voice of Viviana ini menjelaskan tentang sisi lain nih seorang tokoh publik, salah satunya Kakak berkesempatan tampil perdana di tayanganku. Wow, keren nih, berdana ya. Iya, karena memang saya melihat nih Kakak sosok perempuan tangguh ya, apalagi alhamdulillah sudah 2 periode ya Kak ya. Seneng banget nih bisa dinilai kayak gitu ya. Rohil ya Kak ya. Rohil ya Kak ya, hanya Rohil sekarang ya Kak ya. Dan mungkin sebelum kita mulai untuk percakapan selanjutnya, pengen tahu, mungkin viewers dan good people pengen tahu nih keseharian Kakak, sisi lain Kakak sebagai anggota dewan itu seperti apa, mungkin yang mereka selama ini nggak tahu. Nah, sebelum kita mulai lanjut pertanyaan-pertanyaan ini, ada sedikit nih cenderamata dari aku sebagai viewers ya, hadiah dari Kakak, dari kita untuk Kakak. Tapi Kakak pakai dulu ya, ini dari brand The Sultana. Yang insya Allah mungkin bisa Kakak pakai sebagai pengingat nih Kak. Coba jadi bisa jadi keluarga sultan juga nih ya? Iya dong. Doakan aja. The Sultana ini Kakak tahu nggak artinya apa? Apa tuh?
ini nih aku ambil kata-katanya dari Jembatan Agung Tunku Agung Sultanah Latifah. Nah mudah-mudahan perempuan-perempuan anggun, sosok perempuan-perempuan tangguh, dan salah satunya kakak. Nah inilah sebagai simbol dari kita. Wah, dari pas banget nih ya, Golkar Nah, dikasih sengaja kuning. nih Kak, sengaja Tahu nih. aja nih, Vivi. Sengaja kita kasih sesuai dengan fraksi Partai Golkar kakak ya. Iya. Golkar dengan kuningnya. Nah mudah-mudahan kakak coba deh Iya, bisa sampai. makasih ya, Vi. Coba, Aduh, Kak. baru datang, udah lama nggak ketemu dikasih. Ya dong. Namanya udah jarang Souvenir jumpa kan kak. Tapi bagus ini. Jadi artinya dengan dibuat secantik ini, Fashion tetap. juga, ibadahnya jalan Jalan terus. terus kak. Jadi memang kak secara tidak langsung kita menggunakan ini jadi mengingat kita untuk misalnya kakak lagi rapat paripurna nih, daripada bengong menunggu mungkin pertanyaan dari dewan lain atau apa, kakak bisa sambil tasbih kan, tinggal pencet. Nah ngingat tasbih berzikir kan. Sambil berzikir bisa juga nih ngitung teman-teman udah borong. Iya. Berapa detik, 5 menit depending waktunya kak ya. Iya, iya. Tapi ini kan ada jenis sebelah kiri ininya ya. Boleh deh. Kasih ya, Vi ya. Iya sama-sama. Kakak coba tunjukin di kamera dong. Nah, Oke, cantik tapi sesuai. kalau Tanfi enak kan sebelah kanan. Iya, kali karena ya. kakak nanti kan, kalau aku di sini nih kak. Oh, lebih Jadi kakak ditunjuk, kan, lebih dekat ya. Karena kakak kan untuk membuat. Nah, ya lebih bagus iya. seperti ini, lebih dekat. Ya nanti bisa nih Cocok lah dikasih ya. tahu teman-teman Cocok pasti ya, tahu. cocok kak dengan bajunya kuning. Wah, keren ya. Tambah cantik. Jadi perempuan itu kak selain cerdas, kakak sosok kakak tuh kan mengembarkan perempuan yang cerdas dan memang fashionable. Wah, Nah, itu dia. makasih ya, Vi. Sama-sama. Dari awal masuk sampai sekarang dipuji terus nih. Amin. Amin. Mudah-mudahan selama-lamanya. Pujian itu kan termasuk doa kak. Iya. Oke kak, kita mungkin biasanya kakak nih di sini ruangan apa aja sih kak biasanya duduk di sini untuk Iya. pertemuan? Tadi makanya sengaja kan sama Vivi langsung masuk ke ruangan ini. Memang rumah ini didesain nggak ada ruang tamunya. Jadi kenapa kita ingin semua yang hadir ini kita anggap seperti keluarga sudah Yes. dekat. Memang kalau di situ agak lebih banyak kursi karena untuk keluarga besar kan kadang kan kumpul. Kalau di sini kan lebih enak, kita lebih dekat. Kadang-kadang bisa sering nonton TV, baca buku di sini atau di sana, mana nyamannya aja. Tapi kalau sekarang semenjak pandemi ini memang ya lebih sering baca buku. Terus sekarang kan juga ini nih ya lagi musim serba online. Iya. Nah, kadang kita juga lebih sering menggunakan gadget daripada nonton TV. Iya, Gitu. benar. Kak, ini aku pengen tahu nih ya kak ya, kakak ceritain dong sama kita nih bagi teman-teman di luar sana ya, pengen tahu gimana sih perjalanan karir kakak mulai dari muda sampai bisa duduk jadi anggota dewan 2 periode. Gimana sih Kak ceritanya? Ya singkat aja deh, mungkin ya gimana, apakah dulu kakak punya basic organisasi atau memang karena apa sih Kak? Iya. Jadi awalnya itu coba kalau kita tanya, kalau misalnya anak-anak kita tanya mau cita-citanya jadi apa? Pasti jadi dokter, perawat, polisi dan lain-lain. Politisi jarang Nggak ya? pernah ada yang politisi jadi anggota dewan, kayaknya nggak pernah dengar ya. pernah. Nah memang dulu awalnya kan tahun 2008 itu selesai S2. 2008 selesai S2. Nah artinya kan kalau ikut pencalekan di 2009 artinya kan sebelum 2009 pasti kita udah persiapan. Nah waktu itu orang tua kebetulan ayah itu aktif, memang seorang pengusaha ya, beliau juga tokoh di Rohil tapi berdekatan selalu menjadi tim ses di pilkada-pilkada. Mungkin Riau ini termasuk lumbung Golkar, ya para tokoh-tokoh di Golkar ini mengajak ayah ini, kalau tidak ayah ya anak-anak bagaimana bisa bergabung di Golkar. Nah jadi yang diajukan waktu itu kan karena kita satu-satunya laki-laki di antara 7 bersaudara itu ada abang, cuman abang mungkin minatnya jadi tidak terlalu 7 banyak. kakak cuma 1 laki-laki? Iya, satu Tapi laki-laki yang 6 perempuan. benar-benar politik cuma kakak sendiri? Iya, kebetulan sekarang sampai saat ini masih kakak sendiri. Jadi pas diajakin itu, mamanya juga masih bercanda gitu, takutnya mau apa enggak gitu, karena kan maklum sendiri ya kalau di daerah timur gitu ya, apalagi Riau, Melayu yang bagaimana perempuan itu seperti apa, kayaknya beneran mau atau tidak di politik. Pas ditanya, oh ternyata mau. Nah jadi dulu kenapa cepat memutuskan, waktu itu pulang kampung ke Bagan. Kampung kita sebenarnya di Rantau Bayi sama Rimbo Melintang. Cuman waktu itu main ke Bagan, kok kondisi masih begini, kemana ya anak-anak hasil lulusan di sini. Nah, jadi itu waktu itu udah langsung tersentuh ya kayak secara tidak langsung kayak? Iya mungkin karena ya nama juga daerah kelahiran sendiri kan.
Nah ya udahlah coba pas waktu itu teringat flashback ke situ pas waktu mama menanyakan itu ya udah langsung bilang oke. Ya ikut pencalonan di 2008. Nah alhamdulillah 2009 ya. Iya di 2009 itu kalau tidak salah April ininya pemilihan pileknya itu. Alhamdulillah dapat suara terbesar di dapil. Waktu itu kalau nggak salah dapil 5 ya. Ada sekitar 5 kecamatan. Nah 2 orang perempuan alhamdulillah termasuk suara terbesar. Nah di 2014 ikut lagi sama juga masih juga dapat suara tertinggi juga di Rokan Hilir. Nah walaupun itu juga kita kan 7 orang, 1 perempuan dipercaya, yaitu kakak kan. Di 2019 ikut lagi di pileg yang sekarang ini. Alhamdulillah dapat lagi suara tertinggi juga masih 1 perempuan yang di 7 di dapil Rokan Hilir. Ya alhamdulillah sih, artinya kan berarti kita kan menghapuskan stigma orang melihat perempuan itu seperti apa. Artinya kalau memang bisa perempuan itu bertanggung jawab, dia menunjukkan kemampuannya, memang ada elektabilitasnya, kenapa tidak gitu. Jadi supaya itu kan kita mencoba meningkatkan derajat perempuan juga, bahwa kalau kita ya sudah beraktivitas di politik, kita dikasih tanggung jawab ya kita harus memberikan tanggung jawab itu ke masyarakat itu. Anyway Kak, 2009 kakak udah terpilih ya. Itu berapa sih usia kakak waktu itu? Pasti kan masih sangat muda ya. 7 ya kalau nggak salah, 27. Itu termasuk anggota dewan paling muda nggak di Rohi waktu itu? Kalau muda banget, kalau kategori muda iya, cuman masih ada yang 25 tahun waktu itu kalau nggak salah. Perempuan. Oh perempuan juga ya? Ya, waktu itu baru punya anak umur 3 udah 3 tahun sih, udah 3 tahun. Karena nikah kan tahun 2007. Oh 2007 ya. Ngomong-ngomong nih kayak, kalau masa kecil kakak seperti apa sih? Apakah kakak tomboy dulu? Aduh, kalau tomboy hobinya manjat. Manjat? Iya, sampai pernah celananya robek. Jadi dulu tuh yang nggak ngerti. SD kakak di mana dulu? Di Rohil atau udah di Pekanbaru? Kita udah pindah ke Pekanbaru. Udah dari ya? TK udah pindah tahun 85 udah pindah ke Pekanbaru. TK mana tuh kak? TK Pertiwi. Oh yang di dekat belakang kantor KPU ya? Iya. Dekat Arya Duta. Hotel Arya Duta ya. Jadi TK Pertiwi itu di situ memang karena gini, mungkin nggak tahu ayah ini dulu tuh pengen banget punya anak cowok, terus anaknya karena 7 laki-laki itu jadi mungkin bawaannya jadi tomboy gitu, kemana-mana pakai celana pendek, rambut juga pendek begini segala macam. Jadi memang rata-rata kita tuh perempuannya pada tomboy semua ya. Ternyata terus kalau SMP, SMA semua di Pekanbaru ya kak? Semua di Pekanbaru. Tapi kecuali pas kuliah rata-rata di di luar. Mungkin maksud saya supaya kita lebih belajar kali ya tentang kehidupan agak jauh dari di kampus mana sih kak? Oh, kalau soal kampus udah puas banget waktu S1 kakak di Tarumanegara. Jakarta ya? Jakarta. Terus S2 di UI. Nah ini lagi alhamdulillah lanjutin lagi S3 di Brawijaya. Brawijaya. Ini calon dokter nih. Amin, mohon doanya. Cuman kita nih pengen tahu nih gimana sih kakak cerita pertemuan kisah cinta kakak nih sama abang, sama suami gitu. Kapan kakak bisa ketemunya, kemudian kakak married itu seperti apa sih, pengen tahu nih kita. Iya. Kalau sama suami ini sebenarnya nggak kenal juga ya. Dulu pengen banget. Jadi waktu S1 pernah bilang sama ayah, ya pengen banget sekolah di luar negeri. Ya udah cepat selesai, nanti sekolah di luar negeri. Udah. Pengen waktu itu sekolah di Australia, ngambil sekolah bisnis. Nah sekolah bisnis itu kan ada tes selain TOEFL, GMAT juga. GMAT itu memang tes untuk bisnis. Nah di kelas itu kebetulan ada teman dari suami. Nah dari beliau itulah yang mengenalkan ke suami. Ceritanya ada macomblang dulu ya? Iya, ada macomblang dulu. Iya. Terus perjalanannya nggak lama ya? Pacarannya apakah? Perjalanannya lama, sih atau langsung dilamar kakak? Istilah anak sekarang ini kan ya ada mungkin taruh dulu, mungkin belum ada kayak. Pasti ada pengenalan yang namanya istilah pacaran dulu, atau berapa lama kakak pacaran, pendekatan sama suami kakak atau gimana? Iya, kalau kita dulu kan masih kalau ngecek sekarang kan gampang pakai Instagram. Iya, sekarang pakai Facebook. Kalau dulu pakai Friendster. Oh, Friendster. Kalau yang ingat siapa yang Friendster, itu ngecek dia sekolah di mana, temennya siapa itu dari Friendster. Nah, dari situ. Jadi istilah sekarang Facebook ya kak ya? Iya, jadi kan nge-trace dia ini orang seperti apa, sekolah di mana, karakternya seperti apa, dari situ. Ternyata pas ya nggak tahu juga ya, kita kan karena kita Muslim, kita doa
kalau memang dia dijodohkan dekatkan, kalau jauh ya jauhkanlah daripada saling menyakiti. Akhirnya rupanya pas waktu di Jakarta lagi keluarga mau pergi haji, pokoknya selalu aja dipermudah ketemu dengan keluarga. Terus juga dia mau ke Pekanbaru, ternyata juga ada temannya waktu S2 di Australia itu yang tinggal di sini. Terus juga karena bapaknya orang Penin dia gabungin sini, mereka jadi akhirnya banyak runtutan kenal mempermudah. Oh ya udah, jadi semakin yakin ya alhamdulillah. Suami waktu itu kakak 2007 sih. orang- Dia aslinya Sunda, cuman tinggal lahir di Jakarta dan besar di Jakarta. Oh juga memang orang luar dapatnya kakak Iya. yang bawa ke daerah kayak. Daripada memperbanyak kan udah padat kan di Iya, Jakarta. padat. Jadi kita bawa pindah ke sini Iya. ya. Iya kak. Kak kayaknya ini aku haus deh kak. Iya ya ampun. Padahal tadi mau ini bentar ya. Panas kak, dari tadi sengaja datang ke rumah kakak, panas-panas, mudah-mudahan ada. Ya ini lah. Iya, ini Kan bentar, ada- minuman spesial bentar. Oh iya, benar. Apa sih kak? Ini kayaknya aku dikasih minuman, tapi mudah-mudahan baik banget handphone satu ini. Mudah-mudahan ntar sampai pulang nggak ditagihin bill ya. Kak, cemilan ada juga nggak sih? Oh banyak. Cemilan juga ya. Udah makan siang belum? Udah kak, udah. Makan siang juga bisa kita nih kalau apa? Nih Vi, ini minuman enak banget. Sepertinya segar nih kak. Ah, segar. banget. Apa sih nama minuman Tadinya ini? Kak? pengen dikuningin juga kan? Oh, biar segar. Kayaknya serba kuning gak enak juga. Kak, untung gigi nggak kuning kak. Ih, BH-nya kuning loh kak. Memang luar biasa nih Bu Dewan satu ini sampai BH pun Semuanya. kuning. Nah, nih. Kak, berarti koleksi kakak semua serba kuning nggak kak? Kalau bisa diemasin dijual juga Luas ya apa-apa. kak ya. Ini apa nama minumannya ini kak? Apa ya? Kasih nama Ini aja kan deh. ada selasi nih kak. Iya kan Ya, selasi kita nih, kasih ya. nama apa ya? Apa kak? Selasi seger aja deh namanya apa. Yang penting enak. Nih Vi, kalau nanti ada mau seger. ikut di sini Seger banget. Oh jadi gitu ya kak ya ceritanya kakak ketemu sama suami abang ya. Jarak AA kita manggil Oh AA ya karena orang Sunda ya. Dan dia memang anak pertama. Bisa kalau di Sunda tuh kalau anak pertama pasti bilang AA. Nah, ya. Oh, jadi apa? Tahun berapa kan ketemu sama kakak? Jadi Pas dia jadi ulang manggil tahun. kakak nih kak. Iya. Terus aku Dia manggil apa bener? Iya, itu paling nyaman kalau dipanggil AA. Jadi sama semua teman-teman kakak manggil AA. Iya, pasti selalu gitu. Mungkin alasannya mungkin menjadi lebih dekat kali ya kayak gitu. Tapi kan bukan untuk konstituen kakak manggil AA juga nggak? Ya terserah, nggak apa-apa juga. Jadi di Rohil kan kakak bawa suami, nggak mau segan kali ya. Tapi mungkin untuk pendekatan Iya. kali ya. Nggak apa-apa lah. Apa ya? AA kan umum. Yang penting nggak milik bersama Iya. ya. Milik kakak sendiri. Yang penting tujuannya itu. Oke kak, terus anak-anak kakak sekarang yang paling gede berapa sih anak kakak berapa? Kemudian udah pas berapa? Alhamdulillah dikasih kesempatan dan izin ke Allah 2 cewek-cewek semua. Yang pertama Kak Caca tuh di kelas 2 SMP di Dharma Indah, satu lagi adik kelas 3 SD di ini apa? Al-Azhar. Jadi memang jaraknya agak lumayan juga kak. Kita Iya. sengaja program. Memang programnya seperti itu. Waktu itu suami tuh agak ragu karena kan waktu itu tahun 2009 sudah aktif di Rohil. Rohil tuh jauh, terus juga kondisi jalan kan nggak semuanya bagus. Mungkin takut kenapa-napa daripada inilah ya di kandungan atau apa. Jadi memang dijarakin. Tapi juga secara psikologi pas kan suka baca-baca juga. Ternyata anak tuh kalau misalnya usianya jauh 5 tahun dia lebih menyayangi adiknya gitu karena mereka tidak sepantaran jadi tidak terlalu bersaing. Kak ini kan kakak sudah 2 periode ya kayak untuk di provinsi ya. Iya, Di provinsi kan 2, di kabupaten 2 kan. Oh 1 ya kak ya. Nah ini pengen tahu sih apa sih hasil selama kakak dulu di Dewan ini, apa saja perjuangan yang sudah kakak perjuangkan buat masyarakat Rohil khususnya ya kak? Ya kalau orang sih kenalnya dekatnya sama ini komunitas UMKM. Nah makanya sekarang kan ditunjuk sebagai ketua IPMI. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah, terus juga ketua Kadin Rokan Hilir, dan juga banyak berkecimpung di organisasi yang dominan itu berbau UMKM, termasuk juga dijadiin Dewan Pembina Koperasi Wanita. Jadi memang fokus sama UMKM ya, memberdayakan UMKM, jadi minimal mengangkat perekonomian masyarakat Rohil ya. Iya. Kalau dibilang fokus, memang dominan dulu waktu di kabupaten, terus di provinsi yang periode setelah itu
banyaknya di Komisi 2, mungkin backgroundnya ekonomi, jadi memang dilihat di situ kita ini UMKM-nya memang harus terus banyak dibantu, jadi terlalu sering jadinya seolah-olah fokus. Tapi kalau memang untuk infrastruktur gimana Kak? Misalnya kan Kakak bilang kemarin waktu Kakak pulang kampung di Kerohil itu kan ada daerah Kakak itu memang masih banyak ketertinggalan terkait infrastruktur. Sejak Kakak sudah masuk di Dewan, itu ada Kakak lakukan nggak? Misalnya hari ini Kakak datang ke daerah kampung Kakak yang dulu mungkin tidak diaspal, udah Kakak aspalkan, apakah ada progres seperti itu yang dirasakan sama masyarakat? Udah banyak sih, karena kan setiap kali reses kita kan selalu bikin laporan reses, informasikan ke kepala dinas bahwa diperlukan cepat perbaikan di jalan ini, di jembatan ini. Itu selain laporan reses, alhamdulillah dari tahun 2009 sampai sekarang pun sudah banyak pembangunan dari dulu jalan, pernah itu di Pakaitan. Sampai sepatu pun harus lepas, naik motor pun juga nggak bisa bayangin gimana menempuh jalan di Pakaitan itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah jalannya sudah beraspal gitu. Nah itu masyarakat tahu nggak Kak, itu bahwa memang itu hasil kerja Kakak sebagai seorang anggota legislatif, apakah sudah Kakak ekspos ke masyarakat sana atau bagaimana nih cara bahwa masyarakat tahu ini perjuangan Kakak Om? Iya, sebagian sudah tahu, sebagian juga belum, tapi artinya Kakak tuh memang memposisikan diri itu mereka tidak tahu hanya masalah jalan saja, tapi kayak misalnya juga seperti UMKM tadi, kadang-kadang kita bantu mereka bagaimana mempermudah melabel halalnya, PIRT-nya kita kenalkan sama urusan izin-izin kayak ya seperti itu. Jadi memang jangan mereka itu tahu hanya satu hal. Ya juga kan kita sendiri tahu masyarakat kan ya mereka kan sibuk untuk mencari nafkah juga. Tapi mungkin juga masyarakat harus tahu juga nih Kak, fungsi dan peran DPRD ini seperti apa dibandingkan eksekutif. Karena eksekutif kan memang pelaku eksekutor di lapangan, sedangkan sebagai anggota legislatif kan memang merencanakan membuat aturan undang-undang itu bagaimana bisa dijalankan sampai eksekutif ya, begitu mungkin ya. Kadang masyarakat kan berharap kita ini sebagai seorang anggota dewan tuh dewanya lah, apa-apa diminta semua ke kita ya Kak ya, bener nggak Kak? Kakak merasakan nggak? Karena ya namanya juga wakil rakyat ya. Kalau wakil rakyat itu kan perpanjangan artinya ya, Kak, ya? Mewakili apa sih yang dimaui oleh rakyat gitu. Kalau dimaui oleh rakyat ya aspirasinya kita dong bantu menyampaikan. Ya kalau ya itulah konsekuensinya memang untuk menjadi anggota DPRD. Nah kita yang sebagai anggota DPRD yang terbiasa sudah di kehidupan politik seperti ini, kita harus berpikir caranya gimana nih supaya bisa masuk di APBD ini, terus bagaimana nih supaya dinas melihatnya prioritas lebih ke sini. Nah itu seni politik tuh di situ. Terkait perempuan nih Kak ya, kita berbicara berkaitan dengan perempuan nih Kak, gender. Untuk program di Rokan Hill sendiri, untuk perempuan sendiri apa nih yang bisa Kakak sampaikan nih, sudah program-program sudah Kakak lakukan sejauh ini? Iya tadi yang disampaikan tadi lebih banyak ke UMKM. Terus kedua juga kemarin banyak event-event bikin pelatihan buat ibu-ibu bagaimana mereka menjahit, membordir. Terus juga beberapa komunitas atau kelompok masyarakat diajak ke Bali, mereka itu diajarkan bagaimana sih mengelola objek wisata, keramahan itu seperti apa, melayani orang luar itu seperti apa. Jadi udah banyak sekali ininya. Ini sedikit ada dari tadi sebenarnya aku kepo banget sebenarnya kayaknya. Cuman tapi ya kita pasti masyarakat juga pengen ada ini Kak. Ini kan posisi di legislatif nih Kak, di DPRD provinsi. Ketua kita dulu yang ya, Bang Indra Gunawan itu kan sekarang sudah ikut mencalonkan nih Kak pilkada ke Kabupaten Bangkas. Dengar nih viewers, kita pengen tahu, dapat kabar kalau posisi itu kan sekarang lagi kosong nih Kak. Itu Kakak gimana tuh? Kalau memang ada peluang gimana nih Kak? Iya, semua orang kalau ada peluang ya pasti semuanya mau kan. Artinya gini. Karena Kakak kan dari fraksi Golkar, otomatis kan menggantikan orang Golkar juga kan Kak? Kalau secara syarat kan alhamdulillah sih sudah terpenuhi semua. Artinya ya ini tergantung daripada ininya aja lagi dari Golkarnya. Kalau atas izin Allah memang apa juga ya kita tetap ikhtiar ada kenapa tidak gitu kan. Atau juga karena saya kan sebagai apa namanya tuh ya orang asli Riau, tentu kan pengen bagaimana daerahnya ini kan pasti lebih maju gitu juga. Kalau memang dikasih kesempatan untuk itu, kenapa tidak? Ya, sepakat itu Kak. Apalagi hidup perempuan ya. Apalagi kemarin perempuan sebelumnya Kak ya, mudah-mudahan nih dapat lagi di Kakak ya. Kita nggak tahu itu kan
keputusan juga di pusat ya Kak ya. Iya. Kita doakan saja yang terbaik nih Kak. Amin, buat amin, Kakak. amin. Kak, ini gimana sih model konsep rumah Kakak? Iya, jadi ini konsep rumahnya memang tipe plong. Iya. Bahkan di rumah ini juga nggak ada namanya ruang tamu. Langsung Jadi ya, kayak langsung ruang ruang tamu. keluarga, ya ini juga ruang makan. Memang kita sisipin lah satu sofa di sini biar ada apa sih namanya? Ya ada kombinasi lah ya Lihat sana ya, kadang-kadang ini. Nah, oh iya di sini. Ini adalah ruangan favoritnya Kak Caca. Ini Kak Caca lagi main piano ya. Iya. Bisa, pintar. Udah kelas berapa sih Kak? Tadi. Kakak kelas berapa? Dua SMP ya. Pintar udah main piano otodidak katanya ya sejak. Iya. Otodidak. Kak? Udah otodidak, jadi memang papanya seneng musik. Memang pokoknya berbau-bau seni itu suka, mau drum, mau gitar, mau piano. Jadi Kakak mungkin pintar turunan. nggak? Kakak pintar nggak? Pinter nyanyi aja lah. Oh, nanti kita tes Begitu ya, kan ya, boleh. Kita Coba kakak kita main kepoin piano nih indie gimana Kak. suara Kakak Mila nanti ya. Boleh. Kak, ini Nanti kita kamar- sambil itu. Kakak boleh kan sambil main Kak? Iya, sambil main. Nah, Ini kamar berapa? Kamar kita ada 4, kamar tamu, kamar anak. Nah ini yang ruangan utamanya. Oh, ini ruangan. Tapi sorry ya nggak bisa di ini karena privacy. Berarti ruang anak yang ini ya, dua ini ya. Iya, dua di sini. Ini Oke. Kamar tamunya, Oke, terus itu. ini kamar utamanya. Jadi total kamar ada 7. Ada 4. Ini kamar mandi. Oh, itu kamar mandi. Iya. Yang itu ruangan laundry-nya, satu lagi kamar mbaknya gitu. Wah, ini kayaknya ada foto-foto lukisan. Ini Iya. siapa yang bikin Kak? Ini, Pesan. iya dipesan dulu waktu ke Jakarta kan pas lagi lagi lebaran gitu, lagi puasa sih. Ini Kak sebenarnya. Caca? Ini Kak Caca, iya. Jadi AA. 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 Terus ini Kakak ya. Iya. Ya, ada Sama khas adek. alatnya ya. Alhamdulillah udah 22 negara dikunjungin. Cuman iya. 22 negara. Cuman ini maksudnya supaya kemarin kan waktu tahun 2005 sempet ngambil short course English short course di Sangwin Malaysia, kurang lebih 5 bulan. Nah itu kita pengen banget apa namanya encourage untuk semua ya inilah generasi bangsa kita ini supaya bahasa Inggrisnya semakin lebih baik. Artinya kenapa? Karena dengan zaman global seperti ini, internasional seperti ini harus dinaikin PD-nya. Pemahaman bahasa Inggris Iya, biar bisa minimal bahasa nulis Inggris, ya. nggak usah bahasa-bahasa lain kalau kesulitan tuh belajar bahasa lain ya. Jadi kita akhirnya komunikasi sama siapa aja Nyambung ya. nyambung gitu. Berarti total udah 22 negara ya. Iya, alhamdulillah. Besok-besok ajakin aku ya Kak ya. Siap, Aku siap Kakak menjadi kakak keliling dunia. Siap, boleh. Kak, kita coba ke sana ya. Ini aku pengen kepoin lagi nih. Ini apa sih Kak, rumah-rumah ini kayaknya dari apa ya? Nah, ini rumah ini termasuk produk UMKM. Jadi kemarin sebenarnya dia ada lampu-lampu begitu. Nah, dia bikin ini nih dari lidi. Jadi Oh, memang ini daun kelapa? iya, jadi artinya memang harus apa namanya? Harus sabar membuat satu-satu gitu supaya jadi bangunan. Ini rumah ada lain juga apa sih Kak? Kemudian rumah tingkat 2 aja Oh, iya. kayaknya gitu memang ini ya. Produk hasil UMKM Rohil atau? Ya UMKM Rohil. Rohil ya. Banyak sih sebenarnya produk-produk UMKM, cuman nggak bisa ditampilin semua. Kebetulan yang ada di rumah taruh ini sama. Kak, ini aku kepo juga nih Kak. DPRD dengan persentase anggota perempuan terbanyak tahun 2018. Jadi gimana ceritanya tuh Kak? Nah iya, itu dia yang tadi yang dibilang. Jadi memang terbukti Riau ini kan kita tahu agama Islamnya paling kuat. Iya. Terus terhadap perempuan itu penilaiannya kan tidak langsung memfokuskan atau memprioritaskan perempuan nomor 1. Nah, nggak taunya terbukti, iya kita 34 provinsi, salah satu provinsi bahkan satu-satunya provinsi perempuan terbanyak sebanyak 18 orang tahun 2018 itu adalah dari Riau. Gitu. Wow. Makanya luar biasa kan. Ternyata Jadi- viewers kita nih luar biasa Riau ya Kak Iya, ya. alhamdulillah Ternyata hebat. mendapatkan anggota DPRD terbanyak se-Indonesia tahun Se-Indonesia, 2018 iya. ya, perwakilan 18 orang ya Kak ya. 18 orang. Cuman tahun 2019 Tahun ini agak menurun berkurang ya, Kak, ya. kalau nggak salah jadi 12. Luar biasa. Tapi hebat juga sekarang kan sudah di 2020 ini yang ikut
kurang lebih ada 7 ya, 7 apa 9 gitu yang perempuan ikut di pilkada. Oh iya, pilkada 9 kabupaten kota sekarang. Iya, 9 kabupaten. Artinya mereka sudah punya keberanian dan masyarakat udah percaya lebih ke perempuan. Iya. Mungkin perempuan tuh lebih amanah ya mungkin. Ya insya Allah dia lebih amanah. Perempuan itu kan pertimbangannya karena memiliki anak, tentu dia tidak mau jadi role model yang beda gitu. Biasanya dia memberi apa? Contoh yang baik buat anak ya. Nggak mungkin ini kan kita Mungkin itu yang pertimbangan masyarakat bisa memilih. Mudah-mudahan saja perempuan-perempuan di Riau ini lebih maju, bisa menjadi role model bagi khususnya orang Riau ya, kayak masyarakat Riau khususnya kayak. Terus apa lagi nih Kak? Ini banyak juga nih, ini otomatis semua rata-rata Kakak jadi pembicara ya? Iya, saya jadi pembicara di Unilab, segala macamnya juga ini apa? Ini dia saya, Iya lagi ini, lagi iseng-iseng itulah foto di sana. Oke, kita mungkin Kak Ade sana dulu ya Kak. Kak Ade nih, Ade lagi ngapain? Ade gambar apa sih? Nih, Kak ini si kecil ya Kak? Iya, ini yang paling kecil. Ade udah kelas 3 SD. Nah, jadi Ade di sekolah Islam ya Dek. Tapi hobinya ini loh. Hobinya bikin Apa Dek? Bikin apa Dek? Bikin apa Dek? Bikin komik. Iya. Coba Ade cerita dulu. Cantik Komiknya banget. nih apa nih? Apa nama komiknya sayang? Oh, pengen juga gambar orang. Gambar baju orang bisa nggak? Oh, jadi Belum. fashion designer nggak bisa? Bikin baju. Mau? Nah, jadi sini mas. Iya. Oh, jadi si kecil pasti di SD ya Kak? Iya. Oh iya, berarti emang semua anak kakak di antara dia yang satu hobi piano, yang satu hobinya menggambar ya. Nggak jauh dari musik. Ada dari musik juga, pokoknya seni ya Kak ya. Biarin aja dulu berkembang sukanya apa nanti kan. Kita tinggal mengarahkan aja orang tua ya. Kayaknya kakak bisa masak apa aja sih selama masa pandemi ini? Mungkin anak-anak hobi makan apa? Oke. Makanan ringan bisa nggak kan masakin buat kita di sini? Boleh, anak-anak tuh paling suka puding. Tapi semua juga suka Masakan puding. puding ya Kak ya? Iya, puding ini paling simpel. Nih. Puding favorit. Nah, ini kan udah disiapin yang khusus buat TV. Nah, ini memang apa namanya? Apa aja sih Kak sebutin dong Kak menunya? Ini agarnya, tapi nggak usah yang ada rasa ataupun warna. Ini santan, ini coklatnya, kokoa. Nah, ini garam. Dan ini gula, ini terserah mau susu latte, green tea atau apalah ya. Mohon maaf ya disebutin ini jadi merek Susu ya, pokoknya susu cair. Ini apa Kak? Nah ini untuk nanti bikin lah, biar ada aroma rum bakarnya gitu, jadi lebih enak. Langsung aja Kak. Langsung ya, jadi ini sebenarnya untuk bikin satu ini kita jemplungin ini tapi belum dinyalain dulu. Ini harus pakai 5 gelas. Kalau 5 gelas berarti artinya ini kurang lebih 1,5 gelas seperti ini. Tapi 1,5 ini kita bikin ya. 1, 2, 3. Biasanya Kakak langsung sendiri yang masak ya Kak? Oh iya, ada beberapa makanan yang bikin sendiri karena memang anak-anak cocoknya Makan Kakak ya teman-temannya ya? Iya, ini kurang lebih ada 15 ya. Nah, setelah itu baru kita yang namanya santan itu harus sering diaduk ya. Kalau nggak sering diaduk ya pesan. Nah, makanya ini kalau pakai fla kan lebih manis. Nah, puding ini jangan terlalu manis, ininya sedikit aja. Paling ya 2 sendok ini ya. 2 sendok makan dan sedikit garam. Jadi garam ini bikin gurih. Jadi kurang lebih ya 1 sendok kecil. Ini kita aduk. Biar aku bantuin Kak? Boleh. Terus juga masukin nih tadi ini kurang lebih 3 sendok makan. Simpel banget apanya resepnya. Terus juga tahan lama kan karena dimasukin ke kulkas, terus bagus juga untuk pencernaan. Nah ini diaduk terus sampai nanti biasanya kalau puding tuh nggak terlalu lama jadinya. Sebelum memasukkan ke cetakan selalu biasakan pakai saringan. Biar nggak ini kayak Iya, jadi gumpalannya itu di saringan, di sini juga lebih cantik. Terus
Terus nanti ada di wajan berikutnya kita bisa bikin fla. Fla itu terserah mau bikin sebanyak apa, khusus untuk fla. Nanti setelah dipanaskan boleh pakai gula, dan begitu sudah mendidih dimatikan, pakai sedikit di sini 1 sendok teh aja supaya Panas Kak, aduh kali. Panasan Kak, panas banget hatinya. panas gitu. Harus sering diaduk-aduk. Berarti ini Kakak di sela-sela kesibukan Kakak pasti minimal tiap minggu bikin ini nih, atau anak-anak selalu minta? Kalau mereka nggak bosan bikinin biasanya tiap minggu, tapi kalau bosan Ganti-ganti ya. ganti. Tapi Kakak mau masakan lain ya? Bisa nggak? Masakan lain bisa, ya? cuman nggak se-expert yang punya rumah makan Padang. Iya, yang penting bisa ya Kak ya. Terus anak-anak juga suka kok, misalnya kayak kemarin kan lagi garlic bread seperti itu, mereka bikin. Anak-anak juga udah pintar masak kue, cukup pakai YouTube. Jadi makanya sekarang Tinggal teknologi gampang ya, ya dimanfaatin bagus. memudahkan. Anak-anak kecil aja udah bisa bikin garlic bread, terus apalagi garlic cheese ya, Iya. pakai apa itu. Nah ini kan udah Nggak mulai lihat resep Google langsung jadi nih. tada! Langsung Langsung jadi jadi puding. ala Puding sudah di ala- magic Tering. Apa namanya ala puding? ala Mila MVP. Oh iya. Nih. Puding coklat susu ya Kak. Nah ini nanti Favoritnya bisa tinggal keluarga dimakan pakai Dewan. fla. Nih, Viewers, nih hasil buatan Bu Dewan. Puding coklat susu. Silakan. Boleh cobain. Aku cobain ya Kak ya. Enak apa enggak sih buatan Bu Dewan satu ini? Terasa gurihnya kan di sini karena dapat santannya. Terus kuahnya enak banget loh Kak. Iya, Kuahnya aroma apa ya? rum bakar. Nah jadi makanya pakai susu, nggak perlu pakai telur. Biasanya kita kan selalu pakai telur. Iya, Kalau telur kan kan jadi kayak bau amis gitu. Nggak perlu pakai susu, terus dikentalin pakai apa? Tepung maizena. Ya. Nah terus Ini? pas setelah mati, nah baru masukin ini rum Oh. bakar. Pesan ya. Oh ini yang bikin nikmatnya ya. Wah. Seru nih, aku bisa coba ke di rumah Iya, pun ya buat apa? anak-anak ya. Nanti gampang dikasih resepnya. Boleh. Oke Kak. Nanti aku minta bungkus ya Kak. Iya. Viewers, kali ini kita sudah selesai mengulik tentang Kak Karmila. Nah, untuk tayangan berikutnya, pasti mungkin ada tontonan yang lebih menarik lagi ya. Pasti itu, dan mungkin teman-teman viewers lainnya pasti kepo kan siapa sih yang bakal kita undang di tayangan besok selanjutnya. Kakak pasti penasaran nggak sih Kak? Siapa yang bakal kita Karena undang? Vivi biasanya pasti milih yang lebih baik terus gitu. Dan pasti yang perdana yang lebih baik Kak. Oh, amin. Tentu yang pastinya inspiratif kan. Iya, inspiratif. Mudah-mudahan kita di tayangan viewers ini perlu teman-teman tahu bahwa ini adalah kita berharap tokoh-tokoh publik yang memang bisa kita angkat sisi lainnya kan. Sisi lain seperti yang Kakak bilang tadi, yang masyarakat mungkin belum tahu seperti apa sih beliau kesehariannya di balik layar mereka. Baiklah, mungkin bagi teman-teman yang ingin tampil produk-produknya di tayangan kita kali ini bisa dihubungi hotline kita di bawah ini ya. Kemudian juga siapa yang akan kita tampilkan besok, pasti teman-teman pasti kepo nih Kak. Kita ada tagline-nya dong Kak, kita coba ikutin bareng-bareng ya. Oke. Viewers, Sudahi kepomu. tonton tayangan bareng dulu. Bareng-barengnya bareng. Kak, kita bareng-bareng ya tagline-nya Kak ya. 1, 2, 3. Sudahi kepomu. Jadi lupa. Sudahi kepomu, tonton tayanganku. Oke, bye-bye. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kak, gimana nih Kak salamnya Kak? Gini ya Kak. Oke. Kakak duluan nanti gantian satu. Cinta luar biasa. Waktu kembali
Tonton tayangan